Salam damai kepada seluruh jemaat gereja Injili Orang-orang Kudus dan bagi setiap pemirsa YouTube ini yang secara tidak sengaja menemukan situs kami. Pembacaan kita saat ini terambil dari Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Demikian sabda Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan yang akan saya sampaikan minggu ini saya beri tema atau judul atau title The Encounter. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cuplikan ayat-ayat yang baru saja kita baca adalah akhir dari kitab Ayub, di mana pada akhirnya Ayub pun menyadari kekeliruannya. Ia tidak lagi mempertahankan gengsinya atau reputasinya. Ia mengakui segala kebodohannya dan dia berhenti berbicara. Sebaliknya, ia menyatakan kepada Tuhan, "Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak lagi mau bersetigang leher dengan Tuhan. Tidak lagi mau berkata-kata tentang dirinya, tentang kemuliaan dirinya, namun menyerah ke dalam Tuhan. "Tuhan, aku menyerah kepadamu." Saudara-saudara sekalian, ada 3 pernyataan yang Ayub nyatakan di sini. Yang pertama, dia bicara kepada Tuhan. Saat ini Ayub tidak bicara kepada teman-temannya yang 3 orang itu. Dia juga tidak berbicara kepada Elihu, seorang muda yang sopan itu. Namun dia berbicara kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, yaitu pertama, "Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal." Artinya, saudara, sejak saat itu Ayub mengakui bahwa segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Bahwa penyakit yang tengah ia derita itu pun rencana Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini dia tidak mengetahuinya. Namun ia percaya sekarang bahwa segala sesuatunya akan baik pada waktunya. Sebab Tuhan tidak mungkin merancangkan hal-hal yang jahat untuk dirinya. Ingat saudara, saat Ayub mengucapkan kata-kata ini, pada saat ini Ayub belum dipulihkan secara jasmani. Ia masih sakit, masih jatuh miskin, hartanya ludes, dan belum ada tanda-tanda pemulihan dari Tuhan, karena Tuhan belum berbicara tentang pemulihan terhadap dirinya. Namun, sekalipun secara jasmani
Ayub belum dipulihkan, namun secara spiritual dia dipulihkan. Kini Ayub mengenal Tuhannya bukan dari kata orang, namun sebagaimana dia adanya. Bahkan Ayub mencintai Tuhan, lebih mengasihi Tuhan lagi, bukan dari kata orang, bukan dari perkataan orang-orang lain, namun karena keberadaannya itu. Nah, pernyataan kedua yang Ayub nyatakan adalah, aku telah berbicara tanpa pengetahuan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah gambaran dari kehidupan kita sehari-hari. Terkadang tanpa pengetahuan kita telah berpolemik ria tentang Tuhan. Bahkan terkesan sok tahu. Kita memposisikan Tuhan menurut pengetahuan yang kita miliki. Membuat konsep tentang Tuhan menurut pemikiran kita. Padahal Tuhan ada di luar konsep kita. Nah, seperti juga sahabat-sahabat Ayub di pasal-pasal sebelumnya. Mereka telah seringkali menuduh Ayub menderita karena dosa-dosanya. Sok tahu, teman-temannya Ayub bertindak sok tahu, menyatakan kepada Ayub, "Yub, kamu mengalami semuanya ini karena dosa-dosamu yang terlalu besar." Nah, saudara-saudara, kita sering memukul rata setiap keadaan, setiap hal yang buruk. Yang mana kalau hal buruk, kita katakan bahwa kita berdosa, kita diazab oleh Allah, kita dimusuhi oleh Allah, kita telah melakukan perbuatan yang jahat terhadap Tuhan. Seringkali kita mengucapkan seperti itu. Kamu berdosa, oleh sebab itulah kamu menderita. Padahal, saudara, belum tentu seperti itu. Penderitaan memang bisa karena dosa-dosa kita. Tetapi penderitaan bisa juga karena kebodohan kita. Misalnya, kita terlibat utang kredit card. Oleh sebab kita rakus, di mana kita membelanjakan uang kita untuk hal-hal yang tidak penting, atau membeli perangkat elektronik yang sebenarnya secara fungsional kita tidak membutuhkannya, hanya untuk mengangkat harga diri saja, supaya gengsi kita dipandang wah begitu oleh teman-teman kita. Maka kita terbelit utang. Nah, jika karena itu, maka kita diancam oleh penjahat-penjahat debt collector, janganlah mempersalahkan Tuhan, salahnya sendiri. Nah, pernyataan Ayub yang ketiga sekarang adalah, mataku sendiri sekarang memandang engkau. Inilah intinya, saudara. Disinilah letak peningkatan kesadaran Ayub, di mana Ayub sebenarnya sudah mengalami pemulihan. Secara jasmani belum pulih, secara harta benda dia masih tetap miskin. Namun pikirannya, pemahamannya tentang Allah, pemahamannya tentang Tuhan sudah berubah. Semula ia mengenal Tuhan berdasarkan kata orang saja. Nah, yang dimaksud kata orang di sini adalah semula Ayub mendefinisikan Tuhan menurut konsep yang sudah baku. Misalnya menurut pengajaran teologi tertentu, menurut doktrin gereja ini atau gereja itu, menurut dogmatika aliran ini dan aliran itu. Hal ini bukan berarti
teologi itu tidak perlu. Bukan, saudara. Saya juga orang teologian. Saya juga adalah seorang sarjana teologi. Teologi sangat perlu. Sebab teologi adalah konsep untuk mensistemasikan pengenalan akan Tuhan bagi pemula pejalan iman. Saya katakan bagi pemula pejalan iman. Iman, maksud saya, bukan imam ya. Bagi pemula pejalan iman. Berarti selanjutnya dia tidak boleh berkutat pada teologianya. Dia harus melangkah terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Sebagaimana kalau kita ingin belajar, misalnya kita ingin belajar sesuatu, misalnya ingin belajar membuat bacang, maka ya umpamanya namanya Ibu Lena. Kebetulan saya punya teman yang namanya Ibu Lena yang pintar membuat bacang. Nah, Ibu Lena sebagai pakar pembuat bacang akan menuntun kita langkah-langkah pembuatan bacang yang enak. Langkah-langkah itulah yang disebut sistem. Dan itu harus kita taati kalau kita ingin menjadi pembuat bacang yang baik, yang enak. Nah, teologi adalah sama seperti itu. Yaitu sebuah sistem yang menuntun kita untuk mengenal Tuhan pertama kali. Nah, saudara, dalam psikologi agama, maka syarat terbentuknya sebuah agama harus terdapat 3 unsur, saudara. Apa saja yaitu? Nah, ini saya akan bacakan secara langsung aja ya, saudara. Adanya dogmatika yang pertama. Nah, dalam bahasa teologi disebut ortodoksi atau dasar pengajaran. Yang kedua, adanya praktek penyembahan atau dalam bahasa teologi disebut ortolatria, di mana tiap-tiap pemeluknya melakukan sesuatu pendekatan dengan Tuhannya. Di dalam iman Kristen ini adalah ibadah di gereja misalnya, ibadah kelompok atau ibadah pribadi, atau disebut juga penyembahan pribadi atau doa pribadi. Yang ketiga, saudara, adanya tindakan kasih kepada umat manusia yang disebut dalam bahasa teologianya sebagai ortopraksi atau praktek keagamaan yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Misalnya gerakan diakonia. Namun, saudara, teologi akan tetap menjadi sebuah ilmu yang mati kalau kita tidak mewujudkannya dalam tindakan nyata. Misalnya, sebuah pengajaran hanya akan menjadi pengajaran saja kalau tidak dilakukan dalam perbuatan. Sebuah penyembahan hanya akan menjadi nyanyian indah yang disalut dengan bumbu-bumbu aransemen musik yang brilian. Bahkan, saudara, kegiatan diakonia pun tanpa adanya kasih yang nyata hanyalah menjadi tindakan propaganda yang tidak berkesan sama sekali. Nah, untuk mengenal Tuhan, seseorang haruslah mengalami pengalaman yang disebut encounter. Apakah encounter itu? Yaitu sebuah pengalaman nyata bertemu Tuhan. Tentu saja yang saya maksud di sini bukanlah pertemuan face to face langsung dengan Tuhan begitu. Dalam wujud nyata dengan Tuhan. Bukan begitu, saudara. Sekalipun hal itu mungkin saja terjadi, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Encounter berarti sebuah kesadaran tentang Tuhan. Di mana melalui semua pengalaman hidup kita dapat mengenal Tuhan sebagaimana Dia adanya. Bukan karena orang lain, bukan dari kata orang lain, tapi kita mengenal Tuhan sebagaimana Dia itu adanya. Nah, untuk hal ini tidak bisa diperkatakan lagi, hanya bisa dialami, seperti Ayub telah mengalaminya.
Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.